tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Dia bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-22 dengan judul Serigala Memangsa Serigala. Dalam seri ke-631 ini didukung oleh para pemain Chris Urspon sebagai Rakuti, Ape Burhan sebagai Wong Agung, Rusli sebagai Rasemi, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Rakuti kesal atas pertemuannya dengan Rasemi yang semula bisa diajak kerjasama, tetapi sekarang entah mengapa tiba-tiba saja segala ucapan Rasemi seolah-olah sengaja menjegal usahanya menyusun kekuatan untuk segera memberontak. Kekesalan hatinya dibawa pulang. Ternyata Rasemi hanya besar mulut, pintar omong, tapi kenyataannya tidak ada sama sekali. Rakuti, ada apa? Mengapa jadi seperti anak kecil begini?
Apa pembicaraanmu dengan Rasemi tidak mendapatkan hasil? Tidak ada penyelesaian. Rasemi itu ternyata cuma nol besar. Cuma besar mulut. Pintarnya cuma atur siasat ini, siasat itu. Tapi mana hasilnya? Begitu kusodorkan rencanaku menyusun kekuatan untuk segera memberontak, dia malah mundur dengan kata-kata yang tidak aku mengerti sama sekali. Bleh. Oh, jadi itu masalahnya. Kau ingin segera menyusun kekuatan untuk memberontak. Ya, Kenapa baru sekarang kau katakan padaku, Rakuti? semula aku menganggap ini masih merupakan rahasia antara aku dan Rasemi. Tapi ternyata dia ngomong besar tidak keruan. Rakuti, Rakuti. Kenapa kau ini goblok? Hah? Apa kata guru? Jangan dulu tersinggung, Rakuti. Ya? Aku berbicara apa adanya. Dengarlah anakku. Manusia yang benar adalah manusia yang bebas menentukan kehendak dan merdeka untuk bertindak. Kau memang sudah bebas berkehendak, tapi kau belum merdeka buat bertindak. Rakuti, mengapa kau masih menggantungkan dirimu pada teman? Dan kenapa segalanya harus dia yang menentukan? Rakuti, lakukanlah apa yang hendak kau lakukan. Aku membantumu dari belakang. Guru. Oh, jadi guru akan membantuku. Guru akan berdiri di belakangku. Kau adalah muridku. Apapun yang terjadi pada dirimu, aku tidak akan tinggal diam. Nah, sekarang marilah bersamaku kembali ke wisma kediaman Rasemi. Ayo. Untuk apa, guru? Tidak ada gunanya. Aku tak mau dikatakan mengemis-ngemis pada Rasemi. Memangnya apa dia itu? Ayolah, Rakuti. Jangan turutkan panas hatimu. Aku akan membantumu bicara pada Rasemi. Percuma, guru. Dia tidak akan mau. Kita belum mencobanya, bukan? Aku sudah berkali-kali bicara dengan Rasemi. Tapi hasilnya selalu sama. Nanti. Selalu saja begitu. Bah! Iya, orang muda sepertimu memang tak jauh dari emosi. Aku maklumi itu. Dulu, waktu aku seusiamu juga begitu. Setiap ada persoalan, selalu emosi yang bicara. Baiklah, Rakuti. Biar bagaimanapun, sahabatmu itu harus diajak bicara. Karena kalian berdua sebenarnya pasangan yang cocok. Aku tidak mau bertemu dia lagi. Tapi kau tak mau gagal, bukan? Di dalam hidup ini hanya ada dua kemungkinan. Gagal atau berhasil. Setiap orang tak ingin kegagalan. Semua pasti ingin keberhasilan. Nah, untuk berhasil memang tidak mudah. Karena harus melalui liku-liku yang nyelimet. Liku-liku yang harus bisa kita selesaikan sebaik mungkin. Selain itu, harus ada pasangan kerja atau mitra kerja yang cocok dan sesuai. Kau cocok dan sesuai bekerja sama dengan Rasemi. Karena masing-masing di antara kalian memiliki kelebihan. Contohnya, kau emosional, tapi kekuatan ulah kanuraganmu tak bisa dikatakan sepele. Sedang Rasemi itu tidak emosional, tapi cermat dan penuh perhitungan. Aku melihat ada kekuatan yang tersembunyi bila kalian berdua menyatu. Sebab itu, aku ingin kalian berdua bisa berbicara baik-baik, merencanakan segala sesuatunya dengan baik-baik. Niscaya apapun yang kalian berdua inginkan, pasti berhasil. Wong Agung, guru Rakuti itu, mencoba memberikan pengertian-pengertian yang mendasar pada muridnya.
agar bila meraih atau menggapai suatu cita-cita, hendaknya dipersiapkan sebaik atau secermat mungkin. Karena tidak ada di dunia ini suatu keberhasilan dapat diraih begitu saja. Rakuti nampaknya dapat memahami apa yang dikatakan gurunya. Dia mulai berpikir dan menimbang-nimbang. Akhirnya ketika Wang Agung menarik tangannya untuk kembali ke wisma kediaman Rasemi, dia melangkah begitu saja tanpa bicara macam-macam. Rakuti. Mengapa dia begitu bernafsu sekali ingin segera menyusun kekuatan dan mulai memberontak? Apakah dia sudah yakin benar pada kekuatannya? Apa dia sudah mengukur benar berapa besar kemampuan yang dimilikinya? Oh, aku bingung. Benar-benar dibuat bingung oleh kemauannya yang begitu meledak-ledak, tapi tidak melihat situasi dan tidak memakai akal. Sementara itu, di wisma kediamannya, Rasmi masih memikirkan keadaan Rakuti yang sepertinya tidak peduli pada kata-katanya. Padahal semua yang dikatakannya menyangkut sukses tidaknya rencana yang akan dijalankan. Aku kadang dibuat tidak mengerti akan sikap Rakuti. Sekali waktu dia mau mendengarkan kata-kataku, tapi tak jarang malah membantah. Oh, aku tahu jiwamu mudah tersinggung, Rakuti. Tapi cobalah mengerti bahwa rencana yang akan kita jalankan ini bukan sekedar rencana main-main. Rencana yang menyangkut nyawa kita berdua, Rakuti. Masa depan kita. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Mengapa berhenti di bawah pohon ini, Rakuti? Guru saja yang datang pada Rasemi. Rakuti, kau jangan seperti anak kecil. Kita sudah sampai di depan halaman Wisma Rasemi. Tapi kau malah merajuk seperti anak perawan disuruh kawin. Ayolah. Tidak. Guru saja yang masuk menemui Rasemi. Rakuti, kau ini bagaimana? Kita akan membicarakan hal yang tidak sepele. Dan aku tidak mau dianggap sepele oleh Rasemi. Kenapa kau jadi mutung, Rakuti? Aku sudah 2 kali bicara pada Rasemi. Tapi tanggapannya tetap sama. Nanti. Aku kan datang bukan untuk ngemis, tapi untuk mengajaknya menyusun kekuatan dan... Tahan ucapanmu itu, Rakuti. Kau bicara bukan pada tempatnya. Kalau ada orang lain lewat dan kebetulan mendengar ucapanmu, semuanya akan bubrah. Pada saat seperti ini, angin pun bisa membawa ucapanmu ke sudut-sudut kota raja. Mengapa tak kau sadari hal semacam ini? Iya. Aku terlalu emosi. Sudahlah. Kita masuk saja ke Wisma Rasemi dan kita bicara di dalam. Ayo. Rakuti menyadari kekeliruannya, serta merta dia tarik tali kekang kuda dan menghelanya ke arah Wisma Rasemi diikuti oleh gurunya.
Guru dan murid melompat turun dari kudanya. Keduanya langsung menaiki tangga pendopo dan terus masuk menemui Rasemi di ruang tengah. Beberapa prajurit penjaga memberi hormat tatkala Rakuti melewati mereka. Di ruangan tengah, Rasemi menyambut kedatangan guru dan murid itu dengan sikap hormat dan ramah. Maaf, Rasemi. Aku terpaksa mengganggu waktumu siang ini. Tidak, saya tidak merasa terganggu. Mari, silakan duduk. Duduklah, Rakuti. Duduk, jangan berdiri di ambang jendela itu. Aku tahu pembicaraan kita bakal serius dan tidak seorang pun boleh tahu, Rakuti. Ayo, kemarilah, duduklah di sini. Jangan sampai siapapun tahu bahwa di sini sedang terjadi pembicaraan rahasia. Rakuti, cara berdirimu di ambang jendela bisa menarik perhatian orang dan mencurigakan. Duduklah di sini. Dengan enggan, Rakuti beranjak duduk di antara mereka. Dia sudah bertekad untuk tidak ikut bicara. Biarlah gurunya saja yang bicara. Meski dalam hati dia berharap pertemuan kali ini Rasemi memberikan tanggapan seperti yang dikehendaki. Rasemi, Ya, barangkali kau sudah bisa menebak maksud kedatanganku bersama Rakuti. iya. Tentunya tidak menyimpang dari apa yang selama ini kami rencanakan berdua. Benar, Rasemi. Benar. Aku cuma ingin sekedar menolong kalian, orang-orang muda. Sebenarnya, sebagai orang muda yang mempunyai cita-cita tinggi, adalah lumrah kalau kemudian menjadi bingung untuk menentukan jalan keluar yang tepat dan jitu dalam usahanya mewujudkan cita-citanya itu. Tetapi jangan lantas kalian membawa perasaannya masing-masing. Aku tahu apa yang kalian rencanakan ini adalah sungguh luar biasa dan boleh dikatakan hampir mustahil. Tetapi memang tidak ada yang mustahil selama itu dilakukan dengan mantap dan penuh keyakinan. Percayalah, kalian pasti akan berhasil. Paman, memang kami akui bahwa selama ini selalu bertahan pada pendirian dan pendapat masing-masing antara saya dan Rakuti. Hal ini karena kami ingin yang terbaik dari yang paling baik, Paman. Bagus. Bagus. Itu baru orang muda yang penuh semangat dan ambisi. Kalian ingin yang terbaik dari yang paling baik. Iya. Sebab itu aku datang untuk membantu kalian memecahkan persoalan, bukan memperumit persoalan. Nah, bagaimana, Rasemi? Paman, bukan maksud saya takut pada suatu kegagalan. Juga bukan maksud tidak percaya pada apa yang telah dibeberkan Rakuti. Sebab saya selalu berpegang pada sejauh mana hal itu bisa dikaji ulang. Saya selalu menguji apa yang saya anggap baik, Paman. Selalu saya pikirkan matang-matang apakah benar hal itu sudah bisa dikatakan baik dan sempurna. Kesempurnaan inilah yang selalu saya inginkan. Iya, benar itu. Meski kesempurnaan itu tak pernah ada, tapi kita wajib mengusahakannya. Di dunia ini, mana ada yang sempurna? Tapi kalau kita tidak selalu berusaha untuk sempurna, maka apa yang kita inginkan, kita perjuangkan, cuma menjadi impian, khayalan yang tidak pernah berpijak pada kenyataan. Iya, saya sadar, Paman, bahwa apa yang kami rencanakan selama ini bukanlah sekedar mewujudkan impian semusim yang begitu datang lalu begitu pula menghilang. Apa yang menjadi rencana kami adalah sesuatu yang bersifat agung, sesuatu yang menyangkut perkara hidup dan mati, Paman. Hidup untuk suatu keberhasilan
Tetapi jangan sampai mati karena suatu kegagalan. Paman, terus terang, kami memang membutuhkan hadirnya satu sosok yang bisa membantu kami untuk meluruskan jalannya rencana mustahil ini, Paman. Tidak ada yang mustahil untuk orang-orang muda seperti kalian. Ingatlah pada satu pepatah. Jika ingin menguasai dunia, maka peganglah pemuda. Karena di tangan pemuda semuanya bisa terlaksana. Saya mendukung penuh apa yang telah direncanakan sahabat saya Rakuti, Paman. Dan saya setuju akan rencananya menyusun kekuatan untuk memberontak. Tetapi jangan sampai kita menjadi lengah hanya karena nafsu yang menggelora. Pengalaman sudah banyak berbicara, Paman, tentang bagaimana kegagalan Ronggolawe, Patih Nambi, dan terakhir Ramapati Sidurjana itu. Saya tidak ingin suatu kegagalan mereka terulang pada kami. Bukankah belajar dari pengalaman adalah suatu yang bijaksana, Paman? Belajar dari pengalaman adalah hal yang bijaksana. Memang benar, memang benar. Rakuti, kau dengar itu? Kekuatan hanya sekedar kekuatan. Tanpa dilambari oleh akal, hanya akan menjadi kesia-siaan. Dan saya kira sekarang ini yang mesti kita lakukan ialah membuat persiapan yang matang, mantap dan kokoh. Jika persiapan kita telah meyakinkan, saya tidak ragu-ragu lagi untuk segera berontak, Paman. Baik. Jadi masalah persiapan yang mesti kita bicarakan lebih terperinci lagi. Dan ya, memang tanpa persiapan yang meyakinkan, kita hanya akan melangkah dengan penuh tanda tanya. Baiklah, Rasemi. Iya. Untuk sementara, kiranya pembicaraan kita cukup sampai di sini dulu. Betul, Paman. Pembicaraan ini bersifat rahasia, jadi jangan sampai mengundang kecurigaan. Dan lagi tidak mungkin hanya sekali dibicarakan lantas kita bertindak, Paman. Masih banyak kesempatan untuk membuat matang rencana ini. Baiklah, Rasemi. Kita bicarakan kembali besok. Ya, terima kasih, Paman. Atas perhatian Paman dan kedatangan Paman ke wisma saya ini. Kalau begitu, ya, aku permisi dulu. Silakan, Paman, silakan. Rasemi, Iya. maafkanlah kelakuanku. Tidak apa-apa, Rakuti. Aku permisi dulu. Ya. Hati-hati, Rakuti, hati-hati. Terima kasih. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Guru dan murid meninggalkan ruangan yang telah menjadi saksi pembicaraan rahasia tingkat awal rencana pemberontakan Rakuti. Rasmi mengantar mereka sampai di tangga pendopo. Ketiganya lalu saling mengangkat tangan sebelum kemudian Rasmi mengikuti kedua guru dan murid itu dengan sorot matanya sampai mereka hilang di kelokan jalan. Kemudian Rasmi melangkah masuk dengan tenang, sementara pikirannya masih melayang-layang.
Sepulang dari kediaman Rasemi, Wong Agung dan Rakuti langsung memasuki ruang pribadi Rakuti. Wong Agung nampak puas dengan pertemuan tadi, karena sudah dicapai kesepakatan meski untuk sementara. Rakuti memanggil pelayan minta disediakan minuman. Dan tak lama kemudian, sang pelayan datang kembali dengan 2 guci tuak di tangannya. Pelayan, kembalilah ke tempat tugasmu. Dan jangan datang kalau tidak kupanggil. Dengan sikap penuh hormat, pelayan itu mengangguk seraya kembali ke belakang untuk bekerja seperti biasa. Rakuti, yakinkah kalau pembicaraan kita ini tidak mungkin ada yang mendengar? Tidak, Guru. Jangan sampai terulang peristiwa seperti di Wisma Rasemi. Panji Ketawang ternyata diam-diam mencuri dengar pembicaraan kau dengan Rasemi. Tidak, Guru. Pelayan sudah kembali ke belakang dan bekerja di dapur. Sayang, pada waktu itu aku teledor dan bicara tanpa melihat keadaan sekeliling. Dalam situasi seperti sekarang, kau tak boleh gampang percaya pada siapapun. Kau harus ingat bahwa dimanapun kau berada, angin akan selalu menyebarkan setiap omonganmu. Ingat itu, Rakuti. Baik, Guru. Lalu bagaimana? Apa kau puas dengan pembicaraan kita di tempat Rasemi tadi? Aku masih belum mengerti apa maksud Rasemi. Pada dasarnya, dia setuju kau menyusun kekuatan dan memberontak. Hanya tingkat persiapan yang harus dibuat sematang mungkin. Jangan bergerak hanya asal bergerak, karena resiko yang kalian tanggung bukan main-main. Aku setuju dengan pendapatnya. Sekarang masalah yang harus kita pecahkan adalah bagaimana cara kita menyusun kekuatan agar kekuatan yang nantinya mendukung setara dengan rencana. Rakuti, kita harus mencari dukungan. Siapapun dia dan bagaimanapun dia, dari mana mereka dan di mana mereka, kita harus bisa merangkulnya. Dukungan itu perlu, Rakuti, untuk memperkuat posisi. Sebab tanpa dukungan, yang berarti, maka rencana itu hanya akan tinggal impian. Guru, dari mana aku bisa mendapatkan dukungan itu? Tinggal terserah pada kemampuanmu. Apakah aku harus mencari dukungan para perampok, pembegal, atau... Siapa saja, termasuk para prajurit dan punggawanya. Baiklah. Akan kuhubungi teman-temanku di luar kota Raja Majapahit. Bagus. Dan aku akan merangkul mereka-mereka yang terpidana mati. Mereka akan kuajak bicara dan memilih. Bebas untuk mendukung kita atau tetap di dalam sambil menunggu hukuman mati dijatuhkan. Aku yakin mereka semua pasti memilih bebas. Siapa di dunia ini yang ingin mati sementara badan tetap saja meringkuk di dalam kerangkeng? Baiklah, Guru. Rupanya ada sedikit titik terang. Aku akan menghubungi beberapa teman di luar kota Raja Majapahit ini dan merangkul mereka untuk siap membantu pada saat-saat diperlukan. Di mana mereka akan kau hubungi, Rakuti? Ingat, kau tidak bisa sembarangan. Dan jangan gampang percaya pada orang yang baru 1-2 hari kau temui. Tidak, Guru. Aku akan menghubungi teman-temanku di perguruan Bukit Kerucuk. Bukit Kerucuk? Iya. Aneh. Sejak kapan kau bisa sampai ke Bukit Kerucuk, Rakuti? Ceritanya panjang, Guru. Peristiwanya terjadi beberapa tahun yang lalu. Waktu itu, aku baru saja mempunyai cita-cita ingin menjadi raja. Tapi kemampuanku tidaklah seberapa. Dan untuk mendukung cita-cita, aku harus mencari guru. Apakah pada waktu itu
kau belum menemuiku? Belum, Guru. Sebelum aku bertemu Guru, terlebih dulu aku mengembara dari desa ke desa, merambah hutan demi hutan. Hebat kau, Rakuti. Kemauanmu kuat, tekadmu bagai baja. Lalu... Jelasnya begini, Guru. Ayo murid-murid perguruan kerucuk, majulah. Kalau di antara kalian ada yang kurang terima, ada yang masih penasaran, majulah. Tandingilah Rakuti. Ayo, mengapa kalian diam saja? Bukankah kalian murid-murid yang baik dan setia? Lihatlah, Tunggeng telah mati di tanganku, dan sekarang Kisuroworo binasa di tanganku. Jika kalian ada yang tidak terima, Rakuti menantang. Majulah! Aku masih menyimpan sedikit tenaga untuk membinasakan kalian. Ayo, Pangpang. Bukankah kau juga murid kesayangan Kisuroworo? Majulah. Cabut pedangmu. Ayo. Tidak, Rakuti. Tidak. Jangan berlaku seperti murid pengecut. Majulah, Pangpang. Kaulah lawanku sekarang. Tidak, Rakuti. Aku terus terang. Aku tidak berani melawanmu. Lihatlah. Gurumu telah binasa di tanganku. Ternyata dia bukanlah orang yang tepat untuk dijadikan guru. Dia sombong. Dia angkuh. Dan kepandaiannya masih belum terlalu jauh di atas Rakuti. Buktinya aku dapat membinasakannya. Benar, Rakuti. Kau telah mengalahkan guruku. Sekarang apa? kami menyerah, Rakuti. Kami tidak berani melawanmu. Rakuti, kalau kau bersedia, kami akan mengangkatmu sebagai pimpinan kami di perguruan kerucuk ini. Benar. Ampun. Aku datang jauh-jauh kemari untuk mencari guru. Bukan untuk menjadi guru. Tapi Rakuti, ternyata kau mempunyai simpanan ilmu kanuragan yang sudah cukup tinggi. Kau dapat dengan mudah mengalahkan Tunggeng. Bahkan sekarang kau sudah membinasakan guru kami. Kami percaya, Rakuti. Kalau kau mau menjadi pimpinan kami akan gembira sekali, Rakuti. Aku tidak sudi menjadi pimpinan kalian. Apa kau sudah melupakan cita-citaku, Pangpang? Aku ingin menjadi Raja Majapahit. Dan bukan menjadi pimpinan perguruan-perguruan ciri. Kau dengar, Pangpang? Nanti, suatu saat nanti, Rakuti akan menjelma menjadi seorang pendekar terbesar. Pendekar tak ada bandingnya di negeri ini. Iya, Rakuti. Aku percaya padamu. Dan kalau memang kau tidak bersedia menjadi pimpinan kami, lalu kami harus bagaimana? Kami di sini semuanya adalah murid. Apakah perguruan Bukit Kerucuk ini harus tamat riwayatnya sampai di sini? Apakah kami harus membubarkan diri? Tidak, Pangpang. Kalian tidak perlu membubarkan diri. Sekarang begini saja. Kau kuangkat menjadi pengganti Kisuroworo. Apa, Rakuti? Aku? Ya, kau. Kaulah pimpinan perguruan Bukit Kerucuk. Tapi aku merasa tidak pantas menjadi pimpinan, Rakuti. Kepandaianku belum seberapa tinggi. Itu tidak menjadi soal. Akulah yang mengangkatkan. Apakah di antara kalian ada yang tidak setuju Pangpung menjadi pimpinan di sini? Nah, lihat saja sendiri. Mereka semuanya diam. Diam artinya setuju. Pokoknya sekarang kau menjadi pimpinan perguruan Bukit Kerucuk. Terima kasih, Rakuti. Terima kasih atas penghargaanmu kepadaku. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe.
Demikianlah guru. Asal muasal aku menguasai perguruan Bukit Kerucuk. Pangpung kuangkat menjadi pimpinan mereka. Sebelum aku pergi meninggalkan Bukit Kerucuk, aku pernah berpesan pada Pangpung bahwa jika suatu saat aku membutuhkan bantuannya, apakah mereka akan bersedia? Pangpung menjawab, mereka akan siap sedia sewaktu-waktu diperlukan. Wah, hebat kau Rakuti, hebat. Perjalananmu cukup panjang dan berliku. Dan saat itu, semakin mantaplah cita-citaku ingin menjadi raja. Sampai akhirnya, aku bertemu guru. Dan sekarang, saatnya aku mewujudkan cita-cita yang sekian lama terpendam. Iya, posisimu sekarang sudah sangat menguntungkan dan memungkinkan. Sebab itu, jangan ditunda-tunda lagi. Karena kesempatan di dalam hidup ini hanya datang sekali. Gunakan itu sebaik mungkin. Karena kesempatan yang cuma datang sekali itu, jika kau tak bisa, tidak mampu memanfaatkannya, maka akan punahlah segala impianmu. Ya, selama ini Rasemi berbicara benar, Rakuti. Persiapkanlah sematang mungkin. Jangan keburu bernafsu. Karena nafsu tidak selamanya menguntungkan. Baik, Guru. Aku akan berusaha menahan nafsu ini. Guru dan murid berbicara panjang lebar. Keduanya mendapatkan kata sepakat. Sementara itu gelap mulai turun perlahan-lahan. Serangga malam menyanyikan kidung kerinduan. Rindu masa depan yang cemerlang. Rindu tahta Majapahit yang ingin segera digenggam, direngkuhnya. Dan Rakuti pun tertidur bersama mimpi-mimpinya. Malam itu Rakuti seperti tengah bermimpi ada di sebuah goa. Tak ada siapa-siapa di sana kecuali dirinya. Tapi tak berapa lama kemudian, seperti ada bayangan yang perlahan-lahan mulai membentuk satu sosok tubuh manusia. Entah siapa. Hei, siapa kau Pak Tua? Ayo jawab. Jawablah. Apa kau tak mempunyai lidah untuk menjawab? Manusia dikaruniai lidah untuk berbicara. Manusia dikaruniai rongga mulut untuk berbicara. Lidah itu tajam. Ketajamannya melebihi sebilah pedang. Pedang hanya bisa melukai tubuh atau raga. Sedangkan lidah melukai segala-galanya. Bahkan menghancurkan seluruh isi Mayapada. Omong kosong. Kau pastilah orang tua yang suka berhayal. Manusia hidup di dalam hayalannya masing-masing. Manusia dikirim ke muka bumi untuk bersekutu dengan hayalannya dan mati bersama hayalannya. Kau bicara apa Pak Tua? Aku tak mengerti. Pergi! Aneh sekali. Aneh dan lucu hidup manusia ini. Orang berkerumun di pasar.
Orang bepergian meninggalkan rumahnya. Mereka berjalan ke sana kemari, seperti ada yang dikejar. Padahal mereka hanya mengejar bayang-bayang. Kasihan hidup manusia. Mereka tidak tahu bahwa mengejar bayang-bayang adalah pekerjaan sia-sia. Mengapa tidak duduk saja merenung, mendalami hakikat hidup? Mengapa tidak berusaha mensyukuri seluruh karunia alam? Diamlah Patua, diam! Atau ujung tombak 4 Mayoneko ini akan menghujam ulu hatimu. Siapa bermain-main dengan tombak akan mati di ujung tombak. Sebaiknya lah manusia itu hidup dengan manis. Karma atau beban penderitaan yang dibawa manusia sejak lahir akan terasa enteng jika kita memandang hidup dengan manis. Kalau kita memperlakukan dunia dengan manis dan ramah, maka dunia pun akan memperlakukan kita dengan manis dan ramah. Janganlah memusuhi dunia, karena semua diciptakan untuk menjadi sahabat kita. Nafsu serakah, iri dan dengki, kesombongan, semua itu akan membuat sahabat menjadi musuh. Dan jika sahabat sudah menjadi musuh, bagaimana manusia bisa hidup tenang dan bahagia? Dia akan mencurigai anak-anaknya, menaruh jakwa sangka pada istrinya, kepada sahabat-sahabatnya, bahkan pada orang tuanya sendiri. Sudah kukatakan, segeralah pergi dari hadapanku. Tapi kau ngoceh terus tidak keruan. Anak muda, kembalikanlah semua kepada hakikatnya. Tak ada yang perlu dikejar mati-matian. Kebahagiaan hidup tidak terdapat di mana-mana. Kebahagiaan tidak perlu dicari seperti mencari sebatang jarum di dasar sungai. Karena sesungguhnya lah kebahagiaan hanya terdapat di dalam hati kita sendiri. Orang tua, jangan coba padamkan keinginanku untuk menjadi raja. Aku ingin mengepal isi dunia ini dengan kekuasaan di telapak tanganku. Tidak ada perlunya kau mengejar kekuasaan, anak muda. Lebih baik kau isi hidupmu dengan hal-hal yang bermanfaat, yang berguna. Tidak! Kekuasaan adalah kebahagiaan. Oh, kau salah, anak muda. Salah besar kalau manusia mengejar-ngejar kekuasaan di muka bumi ini. Mahkota Mayangkara. Mahkota artinya lambang kekuasaan. Sedangkan Mayangkara adalah lambang kepalsuan. Semu tidak mengandung sifat hakiki atau kekal. Jadi mahkota Mayangkara adalah kekuasaan yang tidak kekal atau semu. Kekuasaan palsu. Kekuasaan yang tidak berdiri berdampingan dengan kebenaran. Mengapa harus mengejar-ngejar kekuasaan seperti itu? Seorang raja boleh berkuasa untuk hari ini, tetapi apakah masih berkuasa di hari esok? Hidup berputar bagai cakra manggilingan. Yang dulu di atas, sekarang di bawah. Yang dulu di bawah, sekarang bisa naik ke tingkat yang paling tinggi. Cakra manggilingan. Waktu terus berputar. Dunia ini berputar pada porosnya. Semua berubah setiap saat, anak muda. Tak ada yang perlu dipertahankan mati-matian.
Tak ada yang perlu dikejar sampai menghabiskan waktu separuh dari usia kita. Memang, sepintas lalu kekuasaan itu terasa begitu nikmat. Tapi kalau hanya untuk sementara, buat apa? Untuk apa mengabdi sesuatu yang bersifat sementara? Untuk apa mengejar bayangan-bayangan semu? Setan! Demi elek! Pergi kau! Pergi! Pergi! Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Rakuti berontak, teriakannya melengking tinggi, seolah ingin menggapai langit malam yang biru kelam, memecah kesunyian yang mencekam. Keringat dingin membasahi tubuhnya, nafasnya tersengal-sengal, dan matanya terbelalak, seolah ingin melompat keluar. Nah, siapakah yang datang dalam mimpinya itu? Dan pertanda apakah? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan hari